Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah Kidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, atas kehendak Allah sajalah kita dapat dikemukakan kembali di tempat yang mulia ini dan merangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu agama. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Kidi yang mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah hadir di sebelah kanan saya itu Bapak Ustadz Dr. Totong Surahman MA, yang insyaallah wa ta'ala pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi terkait dengan bercermin kepada kepribadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Insyaallah ada waktu sampai 1:30 Ustadz, diselingi 10 menit untuk tanya jawab. Baiklah jamaah Kidi yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai seperti biasa kita lapaskan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن معذبة الله fata'allamu min madzubatihi mastata'tum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW.
para jamaah, para sahabat yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat bermuajahah, bersilaturahim, rangka berdiskusi khususnya mengenai kitab suci Al-Quran yang saat ini banyak ya manusia yang berani melecehkannya, khususnya Indonesia ini ya, khususnya di Jakarta ini, sesuatu yang tentunya tidak kita inginkan. Padahal jelas jangankan melecehkan Al-Quran ya, cuek saja terhadap Al-Quran itu nanti akan diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah SWT pada hari kiamat nanti gitu. Cuek ya, melecehkan apalagi, digebruskan aja langsung ya, gak ada basa-basi lagi gitu. Sebelum kita mengkaji tentang bercermin pada karakter Nabi Ibrahim, tentunya ini pelajaran yang sangat berharga khususnya bagi pribadi saya ya. Bersyukur kita itu mempunyai warisan yang sangat luar biasa, yang sangat agung, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran adalah merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan mukjizatnya kekal selama-lamanya. Seumur hidup manusia ini akan selalu berlaku. Dan tentunya walaupun turun 1500 tahun yang lalu, tetap akan eksis. Tidak akan kalah Al-Quran itu dengan kemajuan teknologi, kemajuan sains, justru mendukung ya. Yang pernah saya singgung mungkin beberapa bulan yang lalu, salah satu penemuan baru mungkin beberapa puluh tahun lalu, mungkin belum puluhan tahun ya. Jadi yang pernah saya sampaikan dulu itu sedikit mengingat bahwa ada ayat Quran wal bahril masjur ya, itu diturunkan di Mekah. Baru diketahui itu beberapa puluh tahun yang lalu ya, belum lama gitu ya. Itu diketemukan oleh seorang profesor ya, ahli geologi, dan sempat turun langsung ya, di lautan Sumatera. Biayanya sangat besar dan itu pun riset yang mengerikan juga ya, ke dalam laut ya. Langsung meliti dan punya filenya. Cuma saya belum copy itu. Itu di dalam lautan ya, ayat tadi berbicara di dalam lautan terdapat gunung-gunung api. Itu sepanjang Sumatera ya, sebelah kanan ya, kanan Jawa kanan, kemudian di Sulawesi Utara itu ada. Itu puluhan ya. Adanya di Indonesia maksudnya itu. Ayat ini turun di Mekah sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah itu. Nah, artinya itu dalam konteks sisi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi itu justru membuktikan kebenaran yang disampaikan Al-Quran. Termasuk juga di saat kondisi seperti ini Indonesia ya, terutama Jakarta ya, yang otomatis tentunya itu kebanyakan tidak mengindahkan terhadap Al-Quran. Maka saya angkat materi ini, yaitu bercermin pada karakter Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok seorang pemimpin yang menjadi contoh, yang menjadi tauladan. Termasuk tadi ada kata kunci ya. Ada kata kuncinya itu ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Ini kata kunci. Apabila kita mencontoh 5 ya, kepribadian Nabi Ibrahim, maka Allah pun akan
mengangkat kita, memberikan petunjuk kepada kita menuju jalan yang lurus, dan Allah akan memberikan jaminan kehidupan di dunia yang baik. Dan di akhirat kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ini jaminannya. Tidak semua orang baik di dunia, di akhirat dengan orang soleh bergabung, tidak. Kenapa? Karena modalnya tadi keimanan, iman amal soleh. Walaupun misalkan di dunia menjadi orang nomor 1 misalkan ya, pernah jadi orang nomor 1, itu belum tentu di akhirat itu dikumpulkan dengan orang-orang nomor 1 yang lainnya, yaitu bersama orang soleh. Kenapa? Karena tidak ada keimanan. Dia tidak melaksanakan sholat ya. Karena KTP-nya Islam. Gak cukup. Yang sekarang lagi ngetren gitu ya. Yang ngetren ya, yang suruh taubatan nasuha, harusnya itu taubatan nasuha. Udah tua-tua semua gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim ini jelas pertama di dalam surah An-Nahl dulu ya, saya bahas di poin berapa tuh hak ya. Surah An-Nahl ayat 120 sampai 123 ya. Itu sebuah jaminan. Inna Ibrahim kana ummah. Yang pertama, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Sosok seorang pemimpin yang menjadi tauladan, menjadi contoh. Ini pertama, jadi kita pun harus menjadi ummah gitu maksudnya. Kedua, qanita lillah, taat, patuh, tunduk kepada Allah. Kemudian hanifa, cenderung kepada kebenaran. Walam yakumil musyrikin, tidak pernah menyekutukan Allah walaupun hidup di lingkungan para penyembah berhala. Ya, kelima adalah syakirul an'um, banyak bersyukur kepada Allah. Nah, ini 5 kepribadian yang akan mengantarkan siapapun akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang pilihan dan ditunjukkan kepada jalan yang lurus ya. Kita pelajari satu-satu, yaitu ummah. Salah satu contoh Nabi Ibrahim itu sebagai ummah. Nah, tadi ketika kita tidak kembali kepada Al-Quran, maka kita pun tidak tahu. Dan ayat ini pun dari Al-Quran maksudnya itu merekam peristiwa ribuan tahun ya. Tadi dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu lahir sekitar 2166 sebelum Masehi ya. Lumayan jauh kan ke Nabi Muhammad berapa ribu ya. Ditambah dengan 571 ya, sekitar itu kan, berarti hampir 3000 tahun itu ya ke Rasulullah itu. Tapi itu dengan mukjizat Quran itu semuanya dijelaskan, diperjelas begitu sangat gamblang gitu ya. Itu namanya mukjizat yang harus kita yakini gitu. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain yang aslinya sudah nggak ada. Kitab Taurat aslinya sudah nggak tahu di mana, kitab Injil nggak tahu di mana yang asli ya. Yang beredar itu bukan kitab, bukan Taurat, bukan Injil itu. Bahkan menurut riset itu statusnya itu hanya setara dengan hadis di dalam ajaran Islam kita. Bayangkan ya, sudah menyimpang. Dan itu ajaran Kristen yang sekarang itu sudah disimpangkan 2000 tahun yang lalu, sudah disimpangkan. Karena ketika itu yang menyampaikan ajaran itu bukan Nabi Isa ya. Setelah peristiwa penyaliban, Nabi Isa dihijrahkan, yang disalib itu Yudas ya, bukan Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa dihijrahkan ke Babilonia. Hawariun pengikut Nabi Isa itu bersembunyi ya. Enggak menjaga Nabi Isa, bersembunyi ya. Kemudian yang menyampaikan ajaran yang menyimpang itu adalah ulama Yahudi yang berambisi menjadi nabi ketika itu ya, bekerja sama dengan Paulus pertama itu. Termasuk Trinitas itu ajaran hasil seminar. Sampai sekarang diikut mereka. Bayangkan ya, orang-orang ajaran Kristen sekarang itu udah disimpangkan, disesatkan 2000 tahun lalu lebih. Apalagi sekarang sudah kemana-mana itu jelas. Dan statusnya tadi bukan kitab suci, tetapi udah itu terjemah lagi, itu setara dengan hadis. Nah, sementara Al-Quran itu
utuhnya. Kenapa utuh? Karena sampai sekarang itu Al-Quran selalu dijaga ya. Di samping Allah menjaga, ngasih jaminan, dijaga juga oleh orang kita nih yang belajar baca Quran. Itu kan menjaga Quran juga gitu. Secara bersambung ya, kita belajar ya, dari guru kita belajar kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Sementara kitab yang terdahulu itu nggak seperti itu. Kemudian kekuatan Quran juga lewat tulisan. Ya, di samping lewat bacaan, lewat tulisan. Dan itu punya riwayatnya ya. Pernah saya sampaikan singgung itu dulu. Salah satu bacaan Qurannya adalah kita merujuk kepada bacaan Al-Quran riwayat Hafs an Asim Torik Syatibiyah. Itu dari sisi bacaan. Nanti dari sisi tulisan itu riwayat Abu Amr Ad-Dani dan Sulaiman Ibnu Najah. Itu tulisannya. Jadi ini tertulis sebenarnya itu ada riwayatnya gitu. Sehingga Al-Quran itu kuat ya, sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah. Sedikit pun ada yang merubah pasti ketahuan. Termasuk di mushaf saya itu ada di surah Al-Kahfi itu harusnya kan Al-Naj'al itu nggak ada titiknya, ketahuan juga. Oh ini kurang titik, berarti ini agak sedikit teledor nih penerbitnya, percetakannya itu gitu. Ketahuan. Itu nah Nabi Ibrahim bisa bayangkan ya. 2166 sebelum Masehi direkam melalui kitab suci Al-Quran itu menjelaskan kepada kita sosok Nabi yang sangat luar biasa, pemberaninya ya, gak takut ya, gak takut dibunuh, gak takut diapa-apain gitu. Dan kita bayangkan Nabi Ibrahim itu usia 14 tahun itu sudah menemukan tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 16 tahun itu sudah berdakwah, termasuk menghancurkan berhala-berhala itu. Dan ketika dibakar itu usia 16 tahun dibakar itu. Bayangkan ya, usia 16 tahun dibakar. Ketika itu malaikat Jibril turun, nawarin, Ibrahim mau minta pertolongan apa? Enggak, saya enggak butuh pertolongan kamu, tapi saya hanya memohon pertolongan Allah itu. Usia 16 tahun ya. Luar biasa gitu ya. Kemudian ummahnya itu sebagai pemimpin yang menjadi tauladan, yaitu diabadikan dalam Al-Quran di samping berbentuk perilaku juga. Berbentuk adalah doa, rangkaian doa Nabi Ibrahim begitu sangat banyak. Doa yang diabadikan dalam Al-Quran yang terbanyak adalah doa Nabi Ibrahim. Dan doanya subhanallah, doanya sangat luar biasa. Perlu kita pakai juga sebenarnya itu. Walaupun sebagian kita sudah hafal juga, mungkin semua sudah hafal juga teman-temannya, sahabat-sahabat itu. Nah, di antaranya adalah yang paling utama itu yang diabadikan di dalam surah Al-Baqarah yang mulai ayat 126 sampai 129 itulah doa Nabi Ibrahim. Dan kemudian doa tersebut jelas ya, doa seorang nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang perlu kita pahami adalah kriterianya ya. Isi kandungan doanya yang harus dicontoh oleh para pemimpin, terutama oleh kita ya. Kita juga pemimpin ya. Minimal pemimpin keluarga ya. Mungkin ada yang jadi RT ya, pemimpin RT ya bagus juga. Tapi maksudnya ini, ayat ini kita praktekkan, kita coba gitu. Yaitu yang diabadikan dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 126, yaitu rangkaian doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Ini adalah doa seorang pemimpin. Rabbi ja'al hadza baladan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yang damai. Itu maksudnya negeri Mekah ketika itu. Karena berdoanya sudah di Mekah ya, bukan di tempat kelahirannya ya. Bukan di Uruk di Babilonia. Sudah hijrah ke mana ya? Sudah hijrah ke Syam, ke Yaman, ke Mesir, balik lagi ke Palestina, Palestina ke Mekah, Mekah Palestina balik lagi ke Mekah gitu. Ini adalah doa seorang pemimpin bagaimana agar dijadikan negerinya itu negeri yang aman, yang damai. Ya. Indonesia ini aman damai enggak ya? Damai. Damai ya. Dibandingkan negara lain.
lumayan ya, lumayan. Cuman aman damai itu kayaknya masih belum ya, belum ada greget gitu ya. Kayaknya aman damainya ya begitu. Ini artinya apa? Oh, seorang pemimpin itu harus menjaga stabilitas keamanan. Juga sekaligus mengayomi, maksudnya itu mengayomi masyarakatnya, enggak arogan ya. Punya etika yang bagus, itu maksudnya itu. Kemudian warzuk alau minas samarot, dan berikanlah rizki dari buah-buahan. Itu Pak Haji belum lama umroh ya. Di sana apa aja ada ya? Ada apa aja ya? Ya, tanah tandus. Sampai jengkol pete udah ada sekarang. Bahkan dulu itu sebelum pasar seng dibongkar itu ya, itu ada pasar Jawa ya sebelah sini tuh. Itu khusus pasar orang Jawa, yang dagang orang Jawa gitu. Iya. Itu sayur-sayuran buah-buahan ya dari kita. Gitu. Bayangkan doa Nabi Ibrahim dikabulkan di Mekah itu tidak banyak buah-buahan, tapi sekarang apa aja ada ya. Pisang, jeruk semua ada. Padahal di sana itu hanya produknya itu aja ya, apa namanya? Kurma ya. Kurma. Sekarang kurmanya udah pindah ke Indonesia malah ya. Bukan di mana? Di Jawa Timur, di daerah mana? Pasuruan. Itu baru dibuka beberapa minggu yang lalu, itu berapa? Sekitar 7 hektar ya. 7 hektar. Itu tanaman kurma dan anggur. Jadi kurma itu bisa diakses di Google. Itu sangat lebat-lebat itu, sangat luar biasa. Artinya secara logika di sana aja tanah yang tandus aja tumbuh, masa di Indonesia nggak tumbuh gitu ya. Ternyata 7 hektar lebih itu. Sebenarnya jadi tempat wisata sekarang itu dibuka. Masuknya 5.000 katanya. Masuk ke dalam itu. Di sananya mungkin ya belinya ya bayar juga. Tapi ini anugerah maksudnya itu ya. Artinya apa? Dalam konteks ayat ini bukan hanya buah-buahnya, tetapi berikanlah ya kesejahteraan gitu terhadap masyarakatnya. Dan doa Nabi Ibrahim dikabulkan Allah itu. Ya. Mekah Madinah itu relatif aman ya. Mau dibom juga nggak bisa. Ya. Termasuk Rasulullah mau dicuri berapa kali juga nggak bisa. Ini doa seorang pemimpin. Jadi artinya apa? Berikan kesejahteraan terhadap masyarakatnya. Banyak mahasiswa kita ya yang belajar di Mekah Madinah. Gitu. Ini satu contoh gitu. Jadi semua dijamin gratis gitu ya. Kuliah gratis, sekolah gratis sana, sekolah gratis, listrik gratis ya. Air gratis, semua gratis. Gak ada yang bayar. Coba di Indonesia gitu ya. Gak tahu kapan gitu ya. Belum stabil nih. Kenapa? Karena belum Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat, belum ke situ. Masih pribadi-pribadi, masih golongan-golongan. Ini yang jadi problem, jadi masalahnya itu. Padahal kekayaan Indonesia itu sangat-sangat melimpah ya. Cuman karena konsepnya tadi, ketika tidak memakai konsep Islam pasti akan rusak ya. Contoh Aqua ya. Aqua itu direkturnya kaya raya, tetapi orang Sukabuminya berapa kecamatan itu kekeringan air sekarang ini. Ya, kekeringan sekarang. Diambil habis-habisan. Padahal tadi maksudnya kekayaan alam seperti itu tidak boleh diperjualbelikan sebenarnya dalam ajaran Islam. Jadi alamiah aja gitu, alamiah aja biarin gitu. Tapi sekarang tadi apa aja di Indonesia ada ya gitu. Termasuk ikannya itu ya, ikannya tidak akan habis walaupun dicuri tiap hari, nggak habis-habis. Ya, ikannya kan dicuri tiap hari ya, tapi nggak habis-habis. Gitu. Minyaknya berapa tanker itu ya tiap hari dikirim ke Singapura, Australia, ke Malaysia, Brunei. Tapi yang menikmati hanya beberapa gelintir manusia.
Saya tahu dari mana, dari murid saya. Murid saya ada yang kerja di pengemburan minyak. Jadi 2 minggu sekali di laut, 2 minggu di darat gitu. Ya cerita gitu. Itu banyak silumannya ya dia. Bayangkan itu. Jadi kekayaan minyak Indonesia, dan Indonesia itu minyaknya katanya itu terbaik di dunia ya. Paling bagus itu. Belum tambang emasnya. Tapi kembali yang nikmati pun orang-orang lain, bukan kitanya. Kenapa konsepnya salah? Nah, Nabi Ibrahim itu memberikan contoh tadi, jadikan negeri yang aman, kemudian sejahterakan masyarakatnya gitu. Ini contoh ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga melanjutkan doanya ya, sama-sama kita sering doa ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini sebuah contoh juga maksudnya buat kita bahwa seorang pemimpin itu prinsipnya tidak boleh minta gaji yang banyak gitu. Tetapi digaji yang banyak gak apa-apa gitu. Ya, digaji yang banyak gak apa-apa, tapi minta gaji yang banyak jangan gitu. Kayak anggota DPR misalkan minta naik gaji gitu ya. Kerjanya gak ada. Jalan-jalan misalkan. Minta tambahan gaji tetap aja gitu ya. Kasak kusuk sana sini gitu. Tetapi Nabi Ibrahim itu memberikan contoh bahwa tatkala selesai membangun Ka'bah ya, ini pun bahan renungan buat kita ya. Membangun Ka'bah itu ketika itu tidak mudah ya, walaupun enggak seberapa luasnya dengan gedung ini ya, 11-12 meter persegi, tingginya 14 meter. Tidak seberapa, gedung ini lebih luas ya. Tetapi saat itu bisa bayangkan ya, mencari bahan bangunannya susah ya. Kenapa? Toko bangunan waktu itu belum ada gitu. Gak bisa nyarinya, kemana nyari dulu gitu ya. Untuk alat perekatnya apa, mikir dulu gitu. Itu perjuangan seorang Nabi Ibrahim dibantu oleh Nabi Ismail gitu. Setelah selesai berdoa gitu. Dan itu pun dalam sejarah yang paling kuat itu maqam Ibrahim itu sudah digeser ya. Ya Pak Haji. Jadi bukan di tempat aslinya. Jadi kalau tempat aslinya itu ya pas di pinggir Ka'bahnya, tapi digeser. Tapi asli, lapak kakinya asli. Tapi tempatnya itu sudah digeser gitu maksudnya. Ya, tetap Nabi Ibrahim itu tinggi berapa meter ya, tinggi sekali. Nah setelah selesai membangun Ka'bah itu berdoa kepada Allah itu ya. Ini juga mungkin pelajaran buat kita maksudnya itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini, membangun Ka'bah ini agar menjadi amal jariyah, agar menjadi amal soleh yang akan bermanfaat buat kami di akhirat ya Allah. Itu doanya. Tidak minta upah, tidak meminta bayaran gitu. Tetapi agar dijadikan menjadi amal soleh. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini pun kembali kepada kita. Ketika kita membangun ya. Membangun apa aja? Membangun masjid ya. Seperti kita nih membangun Indosat. Membangun apa Indosatnya itu ya? Untuk yang Islami misalkan, itu sebuah peradaban, sebuah amal soleh. Termasuk misalkan orang nomor 1 kita ya, misalkan contoh gitu, andai kata dia seorang Muslim yang taat ya, tinggal pengabdian aja gitu, pahalanya banyak ya. Bayangkan ketika bisa mensejahterakan ya rakyat yang ratusan juta itu, wah subhanallah gitu. Tetapi ketika sebaliknya, wah dituntut, digerayangi nanti di akhiratnya itu ya, tarik sana sini itu. Iya, bayangkan ya, susah hidup nanti di sana itu. Makanya tadi kita istilahnya ngasih anjuran kepada mantan-mantan pemimpin kita itu ya, sudahlah taubatan nasuha aja, gak usah ngurus lain. Harusnya begitu maksudnya. Kalau mencontoh kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam, tinggal banyak ibadah aja ya, harta sudah banyak misalkan gitu. Nah ini contoh ya. Tapi kembali karena pasukan iblis ya begitu sangat kuat mempengaruhi manusia,
sehingga dengan jalan yang salah pun yang manusia tempuh gitu. Contohnya ketika terjadi Indonesia khususnya Pilgub kemarin ya, putaran pertama itu saya sedikit ada pengalaman, ternyata banyak manusia yang lupa diri gitu maksudnya. Segala macam cara digunakan ditempuh untuk supaya menang gitu. Padahal tidak seperti itu ya. Ini pun menunjukkan sebenarnya sesuatu yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Oh ternyata bangsa kita itu belum dewasa ya gitu. Kalau dewasa itu baik-baik saja gitu, fair gitu ya, belum dewasa. Ya maklum presidennya baru berapa orang ya gitu. Tapi tidak begitu sebenarnya ya. Kalau memang kembali kepada ajaran Islam tidak segitu. Kemudian lanjutkan doanya Nabi Ibrahim ayat 128-nya, Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini doa seorang pemimpin. Ya kita pakai nih habis sholat ya. Rabbana waj'alna muslimaina laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini menjadi orang yang tunduk patuh taat kepada Engkau ya Allah. Ini doa mengandung akidah juga, mengandung syariat juga, ya, mengandung kekuatan ruhaniyah juga, agar kita dijadikan ya, menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, bukan tunduk patuh kepada sesama manusia. Itu maksudnya seperti itu. Ini doa yang sangat luar biasa. Kita mohon kepada Allah kita dengan doa ini ya, agar kita pun dijadikan Allah menjadi orang yang tunduk patuh hanya kepada Allah, bukan tunduk kepada yang lain. Ya, bukan tunduk patuh kepada Taipan ya. Bukan. Iya, toh pada akhirnya nanti ya manusia itu walaupun banyak uangnya, tabungan banyak, ketika mati nggak dibawa juga gitu. Makanya tadi kenapa saya sedikit ke Nabi Ibrahim itu. Bisa bayangkan Nabi Ibrahim itu kebetulan memang kekayaannya sangat banyak ya, tetapi tidak mempengaruhi tentang kepribadiannya ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh keutamaan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Nanti sambil diskusi kita terangkan dikit lagi. Jadi kemudian juga wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunanku juga, keturunan-keturunan kami itu menjadi orang yang tunduk patuh taat kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Ini doa yang sangat luar biasa gitu. Kita pakai ya, silakan pakai habis sholat ya. Walaupun misalkan enggak seluruhnya rangkaian sholat ya, mungkin habis sholat yang maghrib, isya atau subuh kita pakai doa ini gitu. Kemudian wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami tentang tata cara ibadah kepada Engkau ya Allah. Ini doa Nabi Ibrahim ya, sehingga dikabulkan. Yang kita sekarang lakukan, kita laksanakan ya. Syariat Islam itu sebagian besar adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, melalui diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, salat kita ya dari niat ya. Sebelum niat salat itu ya ada berwudu dulu ya. Ini rangkaian syariat yang sangat-sangat luar biasa sebenarnya ya. Kalau mau kita renungkan, kalau mau berpikirkan, bayangkan di luar kita itu tidak jelas. Karena memang ajaran juga tidak jelas ya. Bahkan kemarin saya itu sempat prihatin juga sebenarnya. Kemudian kemarin terjun di bidang saksi ya, ikut merapat koalisi ke Agus Silvi karena saya di partai P3 sekarang. Yang Romi ya, yang bukan bukan Jan Iprit itu. Ikut yang Romi, yang resmi itu prihatinnya ini contoh. Jadi teman-teman kita, kenapa saya perhatikan kok nggak pada sholat gitu. Kita sedih lihat seperti itu gitu. Yang sholat hanya berapa orang ya, gitu. Bahkan ada satu saya bilang saya mau sholat asar dulu ya. Dia bilang, ya salamnya sama malaikat Ridwan katanya. Wah, sedih lihat kondisi seperti ini. Bagaimana mau membangun Indonesia?
nggak bisa. Hanya mudah-mudahan teman-teman ini ya kerja keras mungkin lewat informasi Indosat itu yang menyampaikan ya ajaran-ajaran yang benar yang baik gitu. Pada tadi begitu sangat sempurna ya ibadah kita ya, ibadah sholat ya, dari niatnya, bacaannya, sujud, rukunya, dan itu pun sebenarnya mempunyai pelajaran yang sangat berharga sebenarnya. Tidak hanya bentuk ya, gerakan-gerakan, tetapi itu gambaran kehidupan juga sebenarnya di dalam sholat itu sebenarnya. Paling tidak kita ambil ketika sujud pertama, ya, duduk pertama, sujud kedua, duduk kedua itu gambaran kehidupan sebenarnya. Sujud itu kan ke tanah ya. Itu artinya kita itu dari tanah. Nah, sujud kedua itu akan kembali ke tanah. Ketika duduk pertama itu adalah kehidupan ini. Duduk kedua itu adalah kehidupan akhirat. Itu gambaran sebenarnya itu. Dalam sholat itu seperti itu ya. Dari sisi-sisi pelajaran ruhanianya. Ini adalah doa Nabi Ibrahim ya. Termasuk ibadah haji ya, umroh ya. Yang teman-teman khususnya Pak Haji Sandi ya, kemarin ke sana saya dengar ya, umrah subhanallah kan, bertemu dengan Rasulullah ya. Bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Ismail. Ada yang katakan juga Nabi Nuh itu. Ada literatur yang katakan bahwa makam Nabi Adam ya, Nabi Ismail itu ya di Siling Ka'bah itu gitu. Kemudian ketemu Rasulullah di Madinah itu ya. Sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya. Jadi artinya itu apa yang dibicarakan kita di sini, di Quran ya, di sana itu sampai sekarang tapak tilasnya masih ada, masih murni. Itulah kebenaran ajaran Islam itu. Termasuk tadi ibadah haji ya, termasuk tawaf, sa'i, itu semua adalah rangkaian doa Nabi Ibrahim dan pelajaran yang sangat berharga. Kenapa? Karena pada hakikatnya tidak terlepas daripada kehidupan kita. Ya, kita itu tawaf, ya, tiap hari tawaf tanpa terasa. Ya, saya juga nggak terasa, perasaan saya masih muda aja gitu ya. Kan tiap hari tawaf, ternyata udah mulai tua juga gitu ya. Itu tawaf itu. Allah kasih 24 jam setiap hari. Tahu-tahu udah setahun lagi ya. Itu waktu yang Allah berikan ya, tawaf ya. Kayak tawaf istilah dengan tadi ibadah kepada Allah SWT ya. Ketika tawaf itu kan hanya ibadah ya. Hanya berdoa kepada Allah dengan apa aja, tidak ada bacaan khusus ya. Yang diterbitkan Departemen Agama itu bukan berdasarkan hadis Rasul juga, bukan sebenarnya. Ya bebas aja. Bisanya Bismillahirrahmanirrahim ya gak apa-apa ya. Bisa juga tasbih tahlil ya, sepanjang itu. Apalagi teman-teman sahabat-sahabat apa surah Yasin, satu putaran satu Yasin bagus juga kan. Ya, boleh itu ya nanti pas di sini hafalin ya, ke sana gitu ya. Cuma tawafnya tawaf sunnah. Jangan tawaf yang wajib ya. Tawaf yang wajib yang ketinggalan. Karena itu satu putaran itu kan berapa menit itu ya gitu. Kali 7 putaran itu. Tapi subhanallah kita lakukan. Seperti itu. Artinya apa? Kehidupan yang Allah berikan itu kita isi dengan ibadah kepada Allah gitu maksudnya itu ya. Karena tadi ajaran Islam itu begitu sangat sempurna sehingga tidur pun ya, kita tidur itu jadi ibadah gitu maksudnya. Ketika tidurnya itu memang memakai tata cara yang Islami ya. Ketika mau tidur itu berwudu dulu ya. Kalau perlu salat 2 rakaat dulu ya, salat sunnah. Habis itu baca doa dulu ya, baca Quran dulu ya. Tapi bacanya yang pendek aja, baca surah Yasin mau tidur ya nggak selesai tidurnya. Itu. Kemudian sa'i juga tadi, sa'i kita kerja keras ya. Itu adalah pelajaran-pelajaran yang diambil daripada doa-doa Ibrahim. Kemudian ayat 129 yang Rabbi ja'al Rabbana wa'bas fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika yu'allimul kitab wal hikmah wa zakihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka kitab engkau. Dalam konteks ini
kita pun ya mencontoh Nabi Ibrahim itu bahwa kita itu akan punya generasi gitu maksudnya. Ya. Regenerasi. Nah, kalau Rasulullah itu ya dengan doa Nabi Ibrahim, Allah kabulkan diutus Nabi Muhammad SAW ya, menjadi Nabi dan Rasul terakhir dari garis keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ismail, yang sedikit diplesetkan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Saking satu inginnya itu bahwa Nabi terakhir itu di Bani Israel ya, pengennya itu dari jalur Ishak. Ternyata dari jalur Ismail, dan itu pun difitnah bahwa Siti Hajar itu budak hitam katanya. Itu keliru itu ya, salah. Ya. Jadi itu bukan budak, sebenarnya itu hadiah. Jadi Siti Hajar itu bersih, cantik gitu maksudnya itu, cuma diplesetin gitu. Nah, bahasanya kalau memang tidak cantik, masa Siti Sarah cemburu ya? Ya. Kalau tidak cantik maksudnya masa cemburu gitu. Kalau nggak cantik kan nggak dicemburuin gitu. Cantik kemudian hamil, lahir Nabi Ismail sehingga disuruh pergi, yang akhirnya menjadi sejarah besar itu gitu. Nah, ini dalam konteks ini kita pun nyontoh Nabi Ibrahim bagaimana agar kita pun memperhatikan anak-anak kita, maksudnya cucu-cucu kita nanti. Jangan salah mendidik. Ya. Termasuk dalam konteks tadi Nabi Ibrahim itu doanya dikabulkan, kemudian diutus Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad diberikan oleh Allah anugerah Al-Quran, diinstal Al-Quran. Nah, kita ini bagaimana menginstal Al-Quran gitu maksudnya. Kitanya juga nanti anak cucu kita juga. Quran adalah nomor 1 gitu maksudnya itu. Yang saat ini dilecehkan ya, dihujat Qurannya oleh seseorang yang memang, tapi nanti lihat saja. Jangankan di akhirat nanti ya, di dunia pun nanti lihat. Jadi kita bagaimana generasi kita akan menjadi generasi Qurani ya. Kita sekolahkan ya. Gak usah berpikir nanti kerjanya apa ya kalau misalkan ngerti agama. Enggak, agama itu nomor 1, tetap nomor 1. Nanti barulah kalau istilah saya itu, dan saya juga mencontoh itu ya, almarhum Kiai Haji Saifuddin Zuhri ya, mantan Menteri Agama yang sekarang putranya jadi Menteri Agama itu SMP, SMA itu wajib di pesantren ya, jadi sanawiyah aliyah gitu. Nah, kuliahnya itu bebas, silahkan. Artinya apa? Punya basic 6 tahun agama ini. Nah, ini maksudnya itu. Ini adalah generasi Islami, generasi Qurani. Mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin ini sebagai pengantar barangkali.